Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang lagi kepadamu. Kami membawa setiap hidup kami. Kami membawa setiap pergumulan kami. Kami membawa setiap masalah persoalan kami, sakit penyakit kami. Untuk kami letakkan di bawah kaki Tuhan dan kami mengambil setiap kebenaran firman supaya boleh kami taruh dalam setiap hati dan pikiran kami. Supaya selama ini Tuhan, ketika kami mengalami masalah dan persoalan, kami boleh memahami bahwa semuanya itu Tuhan izinkan untuk membuat iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Berbicaralah kepada kami, mengurapi, menyertai setiap perkataan firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, dan berikan hati bagi kami sebagai seorang murid sama seperti Maria yang duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk dibimbing, untuk diajar oleh setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita berjumpa kembali di dalam program acara kita yang sangat amat luar biasa, dan saya percaya bahwa setiap kita yang mengikuti acara program ini ada banyak hal-hal yang luar biasa yang kita akan alami bersama dengan Tuhan, khususnya setiap kebenaran-kebenaran firman Allah, di mana hanya firman Allah itulah yang memberikan solusi dan jalan keluar dalam setiap hidup orang percaya. Firman itulah yang menjadi pelita, firman itu yang menjadi terang untuk menerangi setiap jalan hidup saudara dan saya. Nah, hari ini saya mau bicara sesuatu kata yang sangat tidak kita sukai, yaitu kata teguran. Saya percaya bahwa setiap orang yang ada di muka bumi ini, setiap manusia siapapun dia, orang percaya, orang tidak percaya, paling tidak suka kalau ditegur. Karena manusia sifat dasarnya, oleh karena dosa itu yang sudah masuk dalam hidup manusia, bahwa manusia selalu merasa dirinya benar. Sehingga apapun yang dia buat, dia paling tidak suka kalau ditegur oleh orang lain. Nah, oleh sebab itu pun mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, mari coba kita belajar koreksi hidup kita. Kita belajar evaluasi hidup kita. Apakah hari ini ketika kita sedang mengalami masalah, ketika kita sedang mengalami pergumulan, persoalan, sakit penyakit, apakah ini satu bentuk teguran daripada Tuhan? Nah, jangan kemudian kita berkata bahwa Tuhan itu tidak sejahat itu untuk kemudian menegur kita lewat sakit penyakit, menegur kita dengan namanya masalah dan persoalan. Memang tidak semua yang namanya sakit penyakit, persoalan, pergumulan kita itu teguran dari Tuhan. Bisa saja itu datangnya dari si jahat, di mana setan mau menghancurkan kita. Setan mau kemudian mendatangkan penyakit dalam setiap hidup orang percaya, sehingga kita mengalami sebuah tekanan. Tapi ingat bahwa itu semua diizinkan Tuhan, sekalipun masalah itu didatangkan oleh setan atau kuasa-kuasa si jahat. Nah, yang menarik ketika Tuhan izinkan itu semuanya terjadi, satu yang Tuhan mau supaya melatih iman kita untuk bagaimana kita mau bersandar kepada Tuhan. Nah, kita kembali tentang teguran ini. Teguran ini tidak gampang untuk kita bisa terima. Kita lebih senang yang namanya dipuji orang. Kita lebih senang tuh orang-orang memuji kita, mengeluh-elukan kita. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadar bahwa setiap pujian itu membawa kita kepada jurang kehancuran. Pujian itu membawa kita kepada sesuatu yang namanya kemudian kehancuran hidup kita. Nah, Amsal 27 ayat yang kelima itu sebuah nasihat firman Allah bagi saya ini sangat amat luar biasa. Amsal 27 ayat 5 berkata begini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ini sebuah nasihat yang sangat amat luar biasa. Artinya Alkitab ingin mengajarkan kepada kita semua hari ini
Lebih baik orang menegur kita daripada kemudian orang itu memuji kita, kasih yang tersembunyi. Karena setiap orang yang kadang-kadang memuji kita, dia mempunyai, tidak semua ya. Kadang-kadang orang yang memuji kita itu, dia itu ada punya maksud dan tujuan tersembunyi untuk mengangkat-ngangkat kita. Karena kerap kali juga saya jumpai ada orang-orang kemudian berkata begini, waduh, Pak Roy ini hebat, Pak Roy ini baik, gitu. Seperti itu yang terjadi. Tapi nanti di ujung-ujung itu ada kata-kata bersayap yang kemudian meminta sesuatu. Itu mereka memuji karena punya satu tujuan. Tetapi kalau Allah kita itu beda. Allah kita itu dia jarang memuji kita. Bukan dia tidak suka sama kita, tetapi dia lebih suka menegur. Menegur itu artinya kita hari ini harus bersikap dewasa, harus bersikap bijaksana, bahwa setiap teguran Tuhan itu untuk mengarahkan hidup kita. Bukan kita tidak baik. Sesuatu yang baik tidak usahlah kita omongkan. Sesuatu yang baik tidak perlulah kita puji karena sudah baik. Tetapi yang tidak baik ini yang harus diluruskan kembali dalam setiap hidup orang percaya. Karena kalau sesuatu yang sudah baik, buat apa lagi diomongkan? Dan memang kita manusia itu harus berbuat baik. Karena memang dasar yang Tuhan taruh dalam setiap hidup orang percaya, kita ini memang harus berbuat baik. Itu hidup normal kita. Kalau kita mulai menyimpang, disitulah kita akan ditegur. Nah, kadang-kadang kita bisa berselisih paham dengan teman-teman kita, dengan kawan-kawan kita, karena teguran-teguran mereka. Tapi kita kerap kali lupa. Jikalau teguran itu datang, coba lihat. Walaupun hari ini ketika teguran itu datang, mungkin kita melihat sesuatu yang negatif. Tapi di dalam sesuatu yang negatif, coba renungkan ada sesuatu yang positif juga. Ambil positifnya. Nah, Amsal 29 ayat yang ke-15, firman Tuhan bilang begini tentang teguran ini ya. Amsal 29 ayat 15, dia katakan begini, menarik, dia mulai dengan satu kata tongkat. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Kata tongkat itu sama seperti seorang gembala sedang mengiring dombanya, itu dipakai tongkat. Tetapi dia bilang anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Kata tongkat, tongkat itu kalau kita lihat itu mengarahkan. Kalau gembala itu menggembalakan domba, itu ya pakai tongkat. Oleh sebab itu kalau kita lihat kan di dalam Mazmur 23, itu jelas sekali dikatakan ketika Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa Daud kemudian merasa bahwa bicara tentang tongkat, tentang didikan, itu menghibur dia. Ini Daud hebat. Daud orang yang luar biasa. Kita perhatikan, Daud kenapa disebut orang hebat walaupun dia berbuat jahat. Dia merebut istri orang, dia membunuh suaminya daripada istri yang direbut. Tetapi ketika Nabi Nathan datang memberikan teguran kepadanya, Daud nggak berontak. Ketika Nabi Nathan menegur dia, karena Allah pakai Nabi Nathan untuk menegur Daud, Daud nggak berontak. Tapi Daud kemudian bertobat. Nah, hari ini pun sama Bapak Ibu Saudara kita semua. Kita coba belajar introspeksi diri kita. Kenapa hari ini aku masalah? Kenapa hari ini aku persoalan? Kenapa hari ini aku sakit penyakit? Apakah ini Tuhan sedang menegur kita? Kalau Tuhan sedang menegur kita, yang Tuhan minta cuma satu, bertobat. Tuhan tidak pernah menghakimi kita kalau kita sudah bertobat. Sebenarnya akibat daripada perbuatan dosa kita, kesalahan kita, ya kita harus tanggung akibatnya. Itu akibat. Tapi bukan karena Tuhan jahat, tidak. Karena di dunia ini hukum sebab akibat. Tidak ada yang namanya kemudian Tuhan kemudian menghukum hidup saudara dan saya. Tidak seperti itu. Tetapi dia coba mengarahkan, sama seperti gembala. Dia mengarahkan, kita ini domba-dombanya, diarahkan kembali, diingatkan kembali. Supaya saudara dan saya, kita kembali kepada jalan Tuhan. Diarahkan dengan tongkatnya, dengan teguran-tegurannya. Karena sebagai seorang anak, pasti akan mengalami teguran daripada Tuhan. Karena sebagai seorang anak, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga ketika kita diajarkan, ketika kita diarahkan kembali,
Kita tidak boleh berontak karena itu Bapa kita. Allah itu adalah Bapa kita. Kenapa dia marahkan? Karena dia lihat di depan ada jurang. Di depan ada masalah, di depan ada persoalan. Hai anak-anakku, Tuhan Bapa katakan, kembali. Mungkin pakai tongkat, kita merasa sakit. Mungkin kita berkata begini, oke, mengarahkan kita, tapi jangan pakai tongkat dong. Kita merasa kita tersinggung. Tapi hari ini, kita coba responi ini dengan baik. Mungkinkah masalah dan persoalan kita, ini kan ada sesuatu teguran yang datang dalam hidup saudara dan saya. Amsal 12 ayat 1. Kita lihat lagi. Amsal 12 ayat 1 berkata seperti ini. Siapa mencintai didikan? Nah ini, siapa yang mencintai didikan atau mencintai teguran? Mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu atau bodoh. Nah oleh sebab itu hari ini, ketika mungkin kita sedang diingatkan Tuhan bahwa hari ini kita sedang ditegur oleh Dia, jangan menjadi bodoh. Karena kalau kita tidak suka kita ditegur, kita ini adalah orang bodoh. Kita paling tidak suka juga disebut orang bodoh. Nah, kita tidak mau disebut orang bodoh, maka hari ini Bapak Ibu Saudara responi setiap firman Tuhan. Mungkin juga Tuhan bicara kepada kita melalui program ini, melalui acara 2 pagi 2 malam hari ini. Tuhan ingatkan kita, ayo, kalau ada sesuatu teguran, jangan keraskan hatimu. Tapi buka hatimu pada hari ini. Supaya teguran itu mendatangkan pengetahuan dalam hidup kita. Supaya teguran itu hari ini membawa pemulihan dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Engkau boleh dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Hari ini ketika engkau yang punya masalah, engkau yang punya persoalan, engkau yang punya sakit penyakit. Engkau boleh taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan percayalah bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita hari ini. Bangkitkan imanmu. Engkau bangkitkan setiap rasa percayamu kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan Kau melihat setiap tangan-tangan yang sudah diletakkan di dada mereka. Yang sudah diletakkan pada bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini Kau terima kesembuhan itu. Engkau terima pemulihan itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biar hari ini Tuhan kami boleh meresponi setiap kebenaran firman-Mu. Supaya kami boleh diingatkan bahwa setiap teguran-teguran itu karena Engkau mengasihi kami. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jikalau Bapak Ibu Saudara masih mempunyai doa dan ingin konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.